Padukan Brongkol merupakan sebuah wilayah yang termasuk ke dalam sektor pemerintahan Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul. Padukuhan dengan luas wilayah kurang lebih seluas 83 hektar ini terdiri dari 94% wilayah perbukitan dengan sisa wilayah 6%-nya merupakan dataran. Sistem pemerintahan Padukan Brongkol ini memiliki beberapa lembaga, di antaranya yaitu LPMKAL, Rukun Tetangga, PKK, Pemuda atau Sub Karang Taruna, serta Bank Sampah. Pemerintahan Padukan Brongkol terdiri dari 8 rukun tetangga, yaitu RT 92 hingga RT 99. Pada tahun 2025, jumlah penduduk di Padukan Brongkol mencapai angka 661 jiwa dengan jumlah 322 untuk penduduk laki-laki dan 339 untuk penduduk perempuan. Mata pencaharian masyarakat Padukan Brongkol umumnya adalah karyawan swasta dan buruh. Dengan memanfaatkan potensi, beberapa masyarakat memanfaatkan vegetasi yang ada di Padukan Brongkol, yaitu sawo kecik. Batang kayu sawo kecik digunakan untuk membuat mistar atau penggaris karena kualitasnya yang kuat dan tahan lama. Selain itu, terdapat mitra pembuatan wajan yang berlokasi di RT 97. Padukan Brongkol memiliki sejarah terbentuknya yang sampai saat ini masih diwariskan secara pengetahuan oleh salah satu tokoh masyarakat, yaitu Bapak Gaddafi. Berikut adalah sesi wawancara dengan Bapak Gaddafi tentang sejarah terbentuknya Padukuhan Brongkol. Sejarah Padukuhan Brongkol yaitu leluhur pertama yaitu Kyai Bentang alias Nur Wahid itu berasal dari Dusun Karang Moludan. Sesampainya di Padukuhan Brongkol, beliau berpangkat bekel. Setelah beliau lanjut usia, mau pulang ke Dusun Karang Moludan. Tapi di perbatasan antara Bentangan dan Brongkol, beliau wafat. Meninggalnya itu bermujur atau bermujur ngetang. Nah, di kiwa tengahnya itu banyak berangkalnya, maka karena di sekitarnya banyak berangkalnya, maka dinamakan berangkal ya Padukuhan Brongkol. Itu berdasarkan kitab Kuntoro Kondo antara bicara orang dengan orang. Dilanjutkan oleh kepemimpinan yaitu Tromenggolo. Tromenggolo itu berasal dari juga dari Moludan, tapi dari Dusun Kaliburen. Beliau masuk ke Padukuhan Brongkol, yaitu beliau diangkat menjadi bekel setelah beliau ikut sayembara. Setelah dia bisa mengalahkan macan di Dusun Blangon, maka dia diberi tanah perdikan di Padukuhan Brongkol. Dengan senjata mereka yaitu tumbak namanya Rio Menggolo, sama senapannya namanya Kiai Kletek. Setelah itu dia sudah uzur, sudah tua, maka pemerintahan Padukuhan diteruskan oleh Jodikromo. Jodikromo diangkat menjadi bekel, itu juga harus punya borek. Borek itu ya harta benda yang bisa diakui bahwa mereka bisa memimpin. Sesudah beliau uzur, tua, dan meninggal dimakamkan di Cemoro, makam Cemoro itu, dilanjutkan lagi oleh Soko Menggolo. Soko Menggolo itu turunan dari Tromenggolo tadi. Sejarah padukuhan yang masih dijaga kemudian menuntun masyarakat Padukuhan Brongkol untuk tetap mewarisi nilai-nilai leluhur
dengan melaksanakan tradisinya. Beberapa tradisi kebudayaan yang masih dilaksanakan hingga saat ini antara lain adalah kenduri, nyadran, tingkeban, merti dusun, tarup atau ngunduh mantu laki-laki, karawitan, jatilan, dan tari kreasi. Selain tradisi, masyarakat Padukuhan Brongkol juga memiliki sebuah komunitas senam bernama Obah Waras. Berikut adalah sesi wawancara mengenai komunitas Obah Waras secara garis besar oleh Ibu Arum. Ini namanya Paguyuban Senam Obah Waras. Itu didirikan pada tahun 2022. Paguyuban ini diikuti oleh semua warga Brongkol. Kegiatan senam ini dilaksanakan pada hari Sabtu sore. Dan untuk diadakannya kegiatan Paguyuban Obah Waras ini, yang pertama kami adakan yaitu tujuannya untuk memupuk silaturahmi kami biar semua ibu-ibu bisa berkegiatan bersatu di sini. Untuk yang kedua yaitu kita berharap semua yang ikut kegiatan ini bisa menjadi tambah lebih sehat, mengurangi stres. Nah, itu tujuan kami. Kegiatan sosial di Padukuhan Brongkol ada dua juga, ada yang kelembagaan maupun sosial. Yang kelembagaan antara lain Pertemuan Roping, LPNK tiap malam 7, PKK tiap malam 16, RT masing-masing tiap malam minggu masing-masing RT, dan Karang Taruna minggu pertama dan minggu ketiga. Yang sosial antara lain Posyandu Balita tanggal 6, Posyandu Lansia tanggal 20, arisan, senam, gotong royong, nyinom, dan jaga warga atau ronda. Harapan dan pesan kami, Padukuhan Brongkol, warga Brongkol itu jangan meninggalkan tradisi maupun kegotong royongan maupun kekompakan maupun kerukunan warga. Itu harapan kami. Pesan kami, ya mudah-mudahan atau Brongkol nanti walaupun tempatnya itu di pegunungan maupun di pelosok, jangan sampai tertinggal jauh dengan di Mahre atau yang Padukuhan Brongkol. Selamat datang KKN, adik-adik KKN dari UNJ juga Kota. Selamat datang di Padukuhan Brongkol untuk pengabdian selama 2,5 bulan ini. Selamat.